zaman sekarang enak. Melihat contoh yang lain begitu banyak anak-anak muda ingin jadi pendeta. Saudara tahu di Jakarta itu ngeri, saudara. Ada gereja-gereja, memang gak banyak tapi ada. Itu ditawari gini, kalau bapak atau ibu yang ini pengkhotbah hebatnya mau khotbah di gereja kami, cabang-cabang begitu banyak, dalam setahun penuh, karena cabang mereka bisa puluhan di satu kota aja, belum di kota lain, dikontrak setahun. Saudara, itu persembahannya di depan mobil. Kalau 2-3 tahun mau full, itu persembahannya satu apartemen. Gila nggak gerejanya mas sekarang ini? Karena konsepnya sudah lain. Tanggal 20 Januari yang lalu, saya tuh kaget. Serta kopi kapal api. Nah, saya itu diundang untuk khotbah Natal. Saya itu heran, Natal kok 20 Januari? Kan nggak lucu. Ya udah. Terus saya selidiki, siapa yang mengenalkan itu? Ternyata salah seorang HRD-nya itu anak saya. Saya nggak tahu dia pindah ke situ. Jadi rebutin oke. Sebelum bapak kenian, maka pemiliknya itu pemiliknya nemani. Dia bukan Kristen, dia orang Buddha. Dia bisa ngomong gini, saudara. Saya sampai nggak bisa ngomong. Pak, saya pernah ngitung, Pak. Kita ini kalau buka gereja pasti untung. Dia ngitung nyewa gedungnya, sound systemnya, alat musiknya, udah. Terus keperluan pengeluaran uang sini, kita undang pendeta-pendeta terkenal, ya kita bayar semua. Pak, sebulan nggak kurang dari 50 juta itu bersih. Saya nggak bisa ngomong. Ini orang Buddha loh, pengusaha bisa ngomong kayak begitu. Apa artinya? Gereja sudah salah arah. Menyedihkan. Gereja sudah melenceng jauh dari panggilan semula untuk jadi berkat buat bangsa-bangsa. Nah itu kata menyembah ini penting. Bergaul dengan Bapa di surga. Amin. Bergaul dengan Dia 24 jam penuh sehari. Ayat 23. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Bergaul. Kejadian 12 ayat 1. Ayo kita teliti betapa uniknya. Berfirmanlah Yahweh kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Seterusnya saya nggak usah baca. Mari kita lihat ini. Waktu Abram dipanggil ini, dia sudah jadi orang percaya belum, saudara? Ayo coba jawab. Sudah atau belum? Belum. Ini yang membingungkan. Maka itu Yosua dalam pasal 24 dia menulis, dia berkata, ketika Yahweh memanggil nenek moyang kami Abram, itu masih penyembah berhala. Nah yang mengherankan adalah, kok bisa Abram itu percaya itu suara Papa, padahal dia belum percaya, dia masih penyembah berhala. Maka itu anak-anak Tuhan, inilah konsep yang luar biasa. Ayo saudara, ini ambil contoh konkret aja. Kalau malam ini tiba-tiba saudara lagi diam, tenang, toto ada suara entah langsung audible lewat kuping atau lewat hati. Besok kamu ke Bandara Hang Nadim, pergilah. Tapi nggak disuruh kemana. Pokoknya pergi. Ayo jujur, pergi nggak? Ayo coba jawab. Nah, dia kok nurut? Itu yang kita harus selidiki, dari mana? Saudara, ternyata Abram itu punya hati, punya sikap yang memang suka bergaul dengan sesuatu yang dia rindukan. Maka itu belajar taat, belajar. Saudara pernah dengar nggak kesaksian kepala saudara Pak Yusin? Kenapa dari yang mereka ke sini? Sebetulnya punya kesempatan bagus. Ya Pak Yusin tinggal di sana. Tapi kenapa milih Batam, milih ke Indonesia lagi? Luar biasa. Maka itu belajar untuk tahu Papa mau kita kemana. Ini karena pergaulan. Kejadian 18. Jadi
lama setelah itu. Bahkan kalau kita lihat di tengah-tengahnya juga, aduh, Abraham itu pergaulannya dengan papa itu luar biasa. Dia dapat firman, padahal itu nggak minta anak. Cari sampai robek Alkitab saudara. Abraham nggak orang doa Tuhan beri dong anak Tuhan, masa Tuhan kasih saya, nggak pernah ngomong begitu. Tuhan yang janji. Yang janji sendiri hampir lupa, sudah tua begitu, mana bisa dapat anak? Maka itu suami-suami hati-hati. Laki-laki itu makhluk yang paling rakus sedunia. Hati-hati kita ini laki-laki. Dosanya, rusaknya dunia itu gara-gara dua suami yang rakus ini. Satu Adam, dua Abraham. Maka itu kita harus ngaku laki-laki, bertobat betul. Janjian. Coba kalau Adam nggak geragas, tahu kata geragas, nggak rakus, apa susahnya dia ngomong? Misal dia pakai ma pada Adam. Bukan begitu yang Tuhan ngomong. Semua boleh kita makan, yang ini jangan. Coba renungkan, apa susahnya? Tinggal ngomong begitu saja. Aduh, kalau Adam nggak rakus, dunia lain ceritanya. Betul, gara-gara laki-laki rakus, dimplok bisa. Langsung dimakan juga buah itu. Aduh, cobalah. Ayo, maka itu jangan rakus. Lah begitu pula Abraham. Maka itu istri-istri hati-hati kalau nasihati suami, jangan salah ngomong. Laki-laki itu rakus. Jadi ketika Sarah datang, Pak, mungkin Tuhan lupa. Aku sudah berhenti haid lama ini. Mana bisa punya anak? Itulah ada babu nganggur. Dimplok pisang. Itu loh. Tahu kata itu? Aduh, laki-laki itu laki-laki kita bertobat betul di sini. Coba Abraham ngomong tegas, enggak begitu. Yang Tuhan janjikan lewat rahimmu, bukan lewat rahim yang lain. Enggak ada perang sampai hari ini, enggak habis-habis itu saudara. Betul enggak? Nah, ini kita belajar. Ternyata sudah begitu dekatnya Abraham dengan Tuhan dalam pergaulan, masih bisa miring karena hal-hal tertentu. Tapi ketika dia melawan Tuhan, dia pernah melawan Tuhan, saudara. Dalam hal apa dia melawan Tuhan? Ketika Yahweh minta Ishak, hukum pernikahan dilanggar, nggak ada kesehatan. Mengapa Tuhan tidak marah? Hukum pernikahan dilanggar. Bisa bayangkan kalau Abraham sakit dengan Sarah, terus bilang, ma, anak ini mau disembelih. Ayo kira-kira Sarah kayak apa itu, saudara? Bisa bayangkan nggak? Perang betul itu. Enak aja yang hamil gua, tahu nggak? Anak ini kita tunggu sudah sebesar kamu mau bunuh, wah ribut besar. Abraham bergaul dengan apa? Dia tahu apa yang dia buat. Maka itu kita lihat pola kehidupan ini. Menyembah itu bukan aktivitas secara keagamaan ritual tidak, tapi aktivitas keagamaan. Pasal 18 ayat 1. Lihat begitu dekatnya Abraham dengan Bapa di surga. Kemudian Yahweh bagaimana? Ayo baca bagaimana menampakkan diri. Maaf ya, saya cuma tanya, kira-kira kalau nanti malam Papa di surga nongol ke kamar saudara, kira-kira bagaimana? Amin atau lari? Ayo, belum tentu. Betul enggak? Wah, kita pasti terkejut, kaget sekali. Nah, lihat ini, bisa begitu enak yang Maha Kudus menampakkan diri kepada Abraham. Dekat bontar bantin di Mamre. Nah, situasinya ini cara kita belajar bergaul dengan Bapa di surga. Sedang ketika Abraham bagaimana duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Nah, mari kita simpulkan. Kalau hari panas terik lalu ada orang duduk di pintu rumah, pintu kemah, kira-kira sedang apa? Ayo coba jawab, sedang apa? Ngisis orang Jawa. Sedang apa? Cari angin, panas. Dulu nggak ada listrik, sini nggak ada kipas, nggak ada AC, nggak ada. Nah, saudara, waktu saya jadi guru selama minggu, di semua umur yang saya pernah ajar, saya tanya, itu anak-anak itu dosen betul.